Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bersyukur pada kesempatan pagi ini kita kembali nih bertemu lagi untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan dalam sekolah minggu. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh hebat di dalam kehidupan kami. Dan tibalah saatnya kami berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kau yang menyertai waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-7. Judulnya adalah Keajaiban Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kalian buka dulu ya Alkitabnya. Dan karena akan bantu bacakan Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, Kak Ana ingin menyampaikan video tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Selamat menyaksikan. Our God and the God of our fathers, raise up this child to his father and mother, and let his name be called in Israel Zacharias, the son of Zacharias. Not so. Not so. But he shall be called John. There is none of thy kindred that is called by this name. His name is John. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us, that we,
being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Nah, seperti itu ya kisah dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi, dalam pelajaran hari ini kita akan mengambil 3 poin penting nih. Yang pertama adalah kita mengerti bahwa keajaiban kelahiran Yesus melekat bersama keajaiban kelahiran Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Jadi, selain kelahiran Yesus yang merupakan kabar baik bagi umat manusia, kita juga patut memahami bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis juga merupakan suatu keajaiban, suatu kabar baik bagi umat manusia. Kalian udah tahu kan kalau Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah saudara, karena ibu mereka itu juga saling bersaudara, yaitu Elizabeth dan Maria. Jadi kalian juga ingin mengulas sedikit nih tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, mulai dari nubuat sampai kelahirannya. Dari Lukas 1 ayat 7, karena bacakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi ini juga suatu hal yang luar biasa ya. Mungkin kalian masih ingat kisahnya Sarah yang juga mandul nih sampai lanjut umurnya. Namun dengan perbuatan Allah, dengan kebaikan Allah, akhirnya Sarah bisa mempunyai anak. Begitu pula dengan Elizabeth. Mungkin Elizabeth sudah lelah gitu ya, sudah pasrah, sampai dia tua dia tidak bisa mempunyai anak. Tapi ketika Tuhan bekerja, ketika tangan Tuhan turun ke dalam kehidupan kita, suatu hal yang mustahil menjadi mungkin ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu pun dinyatakan kepada Elizabeth. Elizabeth disampaikan nih oleh malaikat, katanya dia akan mempunyai anak, bahkan di usia dia yang sudah tua ini. Jadi kita juga patut meyakini bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat nih dari Lukas 1 ayat 25. Inilah respon daripada Elizabeth ketika dia tahu dia akan punya anak. Dia memuji-muji Allah, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elizabeth bersyukur ya, Elizabeth bersuka cita, dia memuji-muji Allah. Dia bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik bekerja di dalam kehidupan Elizabeth. Dan dia tahu bahwa anak ini tuh bukan anak yang biasa-biasa aja gitu ya. Anak ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Kemudian lanjut lagi nih, Anda bacakan dari Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kalian masih ingat kan waktu kisah Maria datang berkunjung kepada Elizabeth? Itu kondisinya adalah mereka sama-sama mengandung. Di situ ditunjukkan bahwa sejak dalam kandungan pun, dalam rahim pun, anak ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi baik Elizabeth dan juga janin di dalam kandungannya ini dipenuhi oleh Roh Kudus, karena melonjak gitu ya ketika kedatangan Maria ke rumah Elizabeth. Jadi kita bisa mulai memahami nih ya, kalau kelahiran Yohanes Pembaptis ini adalah suatu keajaiban
yang berkesinambungan atau berhubungan erat dengan kelahiran Tuhan Yesus. Karena di masa yang akan datang pun Yohanes Pembaptis akan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Ketika dia sudah memulai pengabaran Injil, itu didahului dulu oleh atau dibuka dulu oleh Yohanes Pembaptis. Nah, karena lanjut lagi ya kepada Lukas 1 ayat 14 sampai 15. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi, kelahiran Yohanes Pembaptis ini akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Memang menjadi suatu hal yang biasa ya bagi keluarga gitu ya, kalau seorang anak ini lahir akan mendatangkan sukacita. Nah, tapi di sini dipesankan oleh malaikat kalau ia akan besar di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan anak yang biasa-biasa aja, melainkan anak yang luar biasa, yang akan mendatangkan banyak sukacita, yang akan membawa banyak berkat bagi umat manusia. Jadi selanjutnya kalau kita bahas lagi nih tentang Yohanes Pembaptis, di kehidupan dia yang sudah dewasa pun, dia adalah seorang pelayan Allah yang setia. Dia diidentikan kepada pertobatan, karena ada kata-kata istilah itu pembaptis, yang menandakan bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, itu artinya dia memutuskan untuk bertobat. Dia memutuskan untuk meninggalkan manusia lamanya. Dia mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa sih artinya kita bertobat, kita menyerahkan hidup untuk kemuliaan Allah? Itu artinya kita siap nih untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga siap bahkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, jadi kalau kita ceritakan lebih panjang lagi, memang benar ya bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Kalau yang tadi kan Anda bahas tentang silsilah mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis gitu ya, mulai dari awal dinubuatkan hingga kelahiran, kita jadi semakin menyadari kalau ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan nih antara kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga kelahiran Tuhan Yesus. Sama-sama mereka adalah membawa kabar baik, membawa sukacita, dan tentunya membawa kita menjadi manusia yang bebas dari dosa. Kemudian yang kedua adalah kita patut mengagumi nih perbuatan Allah terhadap kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau dari yang tadi kalian baca dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66, itu setelah Yohanes Pembaptis lahir, diceritakan bahwa saudara-saudaranya itu bersukacita. Saudara-saudaranya kegirangan gitu ya. Wah, ini anak yang kami tunggu-tunggu, ini anaknya Zakaria dan Elizabeth, ini anak yang mendatangkan sukacita, anak yang akan menjadi orang hebat gitu ya. Mereka bersukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Jadi yang kita bisa teladani juga tentang kisah ini adalah kita juga patut bersukacita ketika ada saudara kita yang mendapatkan berkat, ketika ada saudara kita yang mendapatkan sukacita. Ya, mungkin juga kalian pernah iri hati atau juga pernah menghakimi. Itu kita harus perbaiki ya. Kita patut bersukacita ketika ada keluarga kita yang bersukacita. Kita juga patut bersyukur dan menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Setelah mereka bersukacita, tiba saatnya mereka untuk memberi nama atau memutuskan siapa nama anak ini. Di situ ditulis ya, ditulis bahwa pada hari ke-8 ya. Mungkin suatu hal yang biasa untuk seorang anak ini diberikan nama, yaitu nama
ayahnya bagi anak ini ya. Karena kita tahu nih bahwa Zakaria juga adalah orang yang benar di hadapan Allah, orang yang mempunyai reputasi yang baik. Jadi ada istilah apalah arti sebuah nama. Ya mereka mau anak Zakaria ini menjadi orang yang baik, orang yang benar gitu ya. Lalu untuk menghormati Zakaria, mereka berinisiatif untuk memberikan nama anak ini yaitu Zakaria. Kita bisa lihat ya bahwa sebegitu bersukacitanya mereka atas kelahiran anak Zakaria dan Elizabeth ini, sampai mereka tuh semangat gitu, harus nama ini ya yang bagus, harus nama ini ya yang hebat gitu ya, yang membanggakan. Tapi nyatanya itu ditolak ya oleh Elizabeth. Elizabeth bilang bukan Zakaria namanya gitu ya. Nah, bingung dong saudara-saudaranya ini, kok bukan Zakaria? Kan biasa kita memberikan nama anak ini adalah nama bapaknya atau nama ayahnya. Yaudah, kalau bukan nama Zakaria, kita pilih nama leluhur kita gitu, nama saudara kita yang lain yang juga mempunyai reputasi yang baik atau mempunyai jejak hidup yang benar gitu ya. Siapa nih? Tapi Elizabeth juga tidak setuju. Dia lalu memberikan pendapatnya atau suaranya bahwa nama anak ini adalah Yohanes Pembaptis gitu ya. Nah, kan bingung nih ya, tidak ada nih keluarga kita yang namanya Yohanes, kata saudara ini. Ini suatu hal yang nggak biasa gitu. Jangan kasih nama ini, jangan kasih nama Yohanes, kata saudara-saudaranya itu. Daripada mereka semakin lama berdiskusi atau berdebat, akhirnya mereka bertanya nih kepada Zakaria. Nah, kalian jangan lupa kalau Zakaria itu saat itu sedang mengalami bisu dan tuli. Sejak kapan sih Zakaria bisu dan tuli? Sejak dia didatangi oleh malaikat di bait suci. Sejak dia disampaikan akan memiliki seorang anak. Ketika keluar dari setelah mendengar pesan dari malaikat dan Zakaria keluar dari bait suci, disitulah Zakaria bisu dan tuli ya. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa dia itu seperti orang kehilangan akal. Nah, bayangkan dia sejak itu sampai Elizabeth melahirkan, dia mengalami bisu dan tuli. Jadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan sekelilingnya. Nah, ditanyakan dengan isyarat mungkin ya, kita mau ngasih nama anak ini siapa? Lalu dengan menulis gitu ya, karena dia tidak bisa berbicara ya, dia menggunakan tangannya nih untuk menyampaikan pesan dari dalam dirinya. Namanya adalah Yohanes, karena bacakan dari Lukas 1 ayat 3. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, Zakaria itu langsung memberikan ungkapan yang pasti gitu, yang tegas. Namanya adalah, di situ disampaikan adalah, bukan namanya akan menjadi. Itu kan belum pasti ya, atau namanya aku mau ini gitu. Tidak, Zakaria itu dengan tegas, namanya adalah Yohanes. Di situ langsung terheran-heran ya yang menyaksikan peristiwa ini. Karena kita tahu juga bahwa kalau dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, kok dia tiba-tiba bisa langsung menuliskan nama Yohanes gitu ya, nama anaknya ini. Disitulah mereka terkagum-kagum, wah ini memang bukan anak yang biasa-biasa aja. Jadi yang bisa kita pelajari adalah baik Zakaria dan Elizabeth, mereka sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dipersatukan gitu ya, diberikan satu pemahaman mengenai kelahiran anaknya ini, yaitu akan diberi nama Yohanes. Dan mereka juga disampaikan kok kalau anaknya ini bukan anak yang biasa-biasa aja, anak yang penuh dengan keajaiban. Itu sekeliling mereka juga
terkagum-kagum gitu, terheran-heran. Wah benar ya, ini memang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Selalu ada peristiwa hebat gitu ya di setiap langkah kehidupan Yohanes Pembaptis. Bahkan dia dari dalam rahim pun dia terus menunjukkan hal-hal hebat. Nah gitu ya. Jadi kita patut mengagumi nih, sungguh hebat nih pekerjaan Tuhan bagi kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu apalagi yang terjadi? Ada lagi, setelah disampaikan mengenai nama anak ini oleh Zakaria, akhirnya Zakaria pun bisa berbicara kembali, bisa mendengar lagi. Langsung terhapus gitu ya, kebisuan dia, ketulian dia, langsung hilang gitu begitu saja. Mujizat itu terjadi lagi. Dan juga Zakaria ini akhirnya bisa memuji-muji Allah. Tadi kalian udah baca ya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Begitu ya. Bayangkan selama 9 bulan lebih dia bisu, dia tuli. Lalu Tuhan menghapuskan itu semua dengan sekejap. Dan dia bisa berbicara lagi, dia bisa memuji-muji Allah lagi. Lalu luar biasa ya pekerjaan Tuhan bagi kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah jadi peristiwa ini juga menjadikan bahan pembicaraan gitu ya. Semakin heran ya gitu orang-orang kepada kisahnya Zakaria dan Elizabeth, kisah anaknya ini. Jadi banyak disampaikan di mana-mana, menjadi bahan berita gitu ya, menjadi buah tutur kalau tadi kalian baca di Alkitab. Ya, kita lanjut nih tentang poin ketiga, bahwa kita juga bisa nih menceritakan lagi tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, dan juga kita juga bisa menyampaikan ke sekeliling kita bahwa keajaiban terjadi pada kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang terjadi ketika ini menjadi bahan pembicaraan orang banyak saat itu? Bahwa banyak orang yang memberikan pengharapan gitu ya, yang banyak memiliki pengharapan. Wah, anak ini pasti bukan anak yang biasa-biasa aja. Seperti apa nih anak ini di masa yang akan datang? Pasti anak ini akan membawakan kedamaian, membawa kabar baik, membawa damai sejahtera gitu ya. Akan menjadi seperti apa sih anak ini di masa depan? Jadi banyak orang yang memberikan pengharapan gitu ya, memiliki pengharapan. Nah itu juga yang bisa kita teladani. Kita juga memiliki pengharapan di masa yang akan datang, bahwa kalau kita sudah setia di dalam Tuhan, ketika kita sudah hidup sesuai dengan kehendaknya, kita juga harus memiliki pengharapan dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita ada suatu pergumulan atau kesulitan, teruslah berharap kepada Tuhan, karena yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah begitu ya kisah mengenai pelajaran kita hari ini, kisah Yohanes Pembaptis. Dan untuk di masa tuanya gitu ya, Yohanes Pembaptis ini merupakan pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Banyak orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan juga mengikut Tuhan Yesus. Nah seperti ini ya firman Tuhan kita kali ini. Kalau misalnya ada kurang, karena minta maaf, kita akan diskusikan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui grup WA misalnya gitu ya. Dan kita sama-sama belajar gitu untuk memperdalam mengenai firman Tuhan ini. Sekarang akan bacakan ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan berdoa dulu ya.
Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang bisa kami pelajari hari ini mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis yang berhubungan erat dengan kelahiran-Mu ya Tuhan. Bahwa kami juga bisa mengagumi, semakin mengagumi bahwa keajaiban terjadi di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis, dan kami tahu tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, dan kami pun berpengharapan di dalam Engkau yang mempertemukan kembali kami di minggu yang akan datang, serta dari awal hari ini dalam ibadah kami juga nanti Tuhan siang. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.